Tabea, selamat tahun baru 2023. Tahun baru kita anggap sebagai tahun berkat Tuhan, tahun yang penuh dengan kemurahan dari Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Saat ini kita kembali berada dalam satu channel Gereja dan Masyarakat. Saya akan berdiskusi dengan dosen kita, dosen IAKN, Bapak Dr. Denny Pinontoan, MTol. Marilah kita berdiskusi dalam satu topik yang luar biasa, yang boleh kita jadikan percakapan bersama, yaitu figura. Dan seperti biasanya di saat kuncikan, kita akan menyaksikan di beberapa tempat di tanah Minahasa ini, orang lagi berfigura atau berkacebah dan menampilkan hal-hal yang spektakuler yang bisa dipertontonkan kepada masyarakat secara keseluruhan dalam rangka hiburan, memberikan penguatan dan penghiburan kepada masyarakat sekalian. Namun sebelumnya kita akan bahas topik ini. Jangan lupa channel ini di subscribe, di like, di share, atau juga diberikan komentar-komentar. Baiklah, kita lanjut pada apa yang harus kita percakapkan saat ini. Yang pertama, menyangkut sejarah dari figura itu sendiri. Silakan Bapak dosen kita akan memberikan penjelasan dan kita akan bercakap-cakap selanjutnya. Ya, makasih banyak Pendeta Stephen Bons Manengke dan para pemirsa channel Gereja dan Masyarakat. Selamat tahun baru, selamat Baku Dapa. Dan ini menurut saya pendeta topik yang menarik. Menarik karena yang saya amati di media sosial memang ada tanggapan positif negatif. Artinya ini satu fenomena yang pro kontra ya. Tapi tugas kita adalah coba memberi satu pemahaman, tentu berdasarkan satu pendalaman, yaitu tentang topik kaceba atau figura itu. Nah, kaceba atau figura itu suatu pementasan yang selalu muncul pada tradisi awal tahun di Tanah Minahasa ini. Paling tidak setiap bulan Januari. Itu yang disebut kuncikan. Jadi sepaket dengan apa yang disebut kuncikan itu adalah pementasan figura atau kaceba. Jadi ada sekelompok orang yang menggunakan kostum yang unik khas. Laki-laki menggunakan kostum perempuan dan perempuan menggunakan kostum laki-laki. Lalu kemudian make up secara agak kadang-kadang menor, karena memang dalam rangka menarik perhatian, dan mereka mengelilingi kampung, berjalan di kampung itu. Lalu tentu itu menjadi daya tarik tersendiri. Pertanyaan, apakah itu memang tradisi Minahasa atau itu suatu yang didatangkan? Itu mungkin yang menjadi pertanyaan juga di media sosial. Ada dua pendapat memang. Pertama, ada yang mengatakan bahwa itu tradisi di kalangan masyarakat Borgo. Nah, masyarakat Borgo itu masyarakat yang para leluhurnya itu Eropa, tapi juga bercampur dengan orang-orang setempat atau orang Minahasa. Di Manado itu ada kampung Borgo, di Kema, di Tanah Wangko, Amurang, dan itu katanya menjadi satu tradisi yang didatangkan. Tapi ada juga versi mengatakan mereka bahwa sebenarnya itu juga berakar dalam tradisi budaya Minahasa melalui satu foso yang disebut foso mengelur. Nah, kalau menurut pendapat saya bisa itu akibat dari perjumpaan kedua tradisi itu.
Jadi ada tradisi Eropa di situ, ada tradisi juga Minahasa. Tapi yang saya mau mengatakan bahwa kaitan dengan tradisi Minahasa itu juga kaitan dengan bagaimana orang-orang Minahasa sejak zaman leluhur memasuki satu siklus baru. Dalam hal ini ya, ketika kalender Masehi diperkenalkan, mereka memasuki tahun baru Masehi. Jadi ini kemudian akhirnya dia berproses menjadi satu tradisi yang khas di masyarakat kita, masyarakat Minahasa. Dan dari segi sejarah boleh dikatakan ya saya ingat itu sejak tahun 1980-an itu sudah terdapat di banyak tempat. Saya kira pendeta juga pernah tahu itu ya, bahwa di banyak tempat di tahun-tahun itu di hampir setiap kampung pada bulan Januari itu ramai, setiap hari Minggu itu ramai dengan pertunjukan kaceba atau yang disebut figura. Nah, jadi dari segi sejarah itu tentu berkaitan dengan perjumpaan antara kekristenan Eropa dengan budaya tradisi Minahasa, yang kemudian dalam masyarakatnya ketika hampir semua tempat di tanah Minahasa ini sudah orang-orangnya sudah memeluk agama Kristen, itu kemudian menjadi sebuah tradisi di setiap awal tahun. Itu disebut dengan kunci tahun. Jadi orang-orang ya khas Minahasa itu kan orang membutuhkan yang ramai-ramai toh. Jadi ada satu keramaian di kampung-kampung Minahasa. Ya. Terus bicara tentang budaya, pencampur bauran antara dua budaya barat dan budaya setempat, budaya Minahasa. Ya. Kira-kira apa pemaknaan? Apa artinya mereka atau katakan masyarakat mencoba mengambil satu figur-figur tertentu untuk ditampilkan. Ya. Itu. Jadi sebagai sebuah pertunjukan itu tentu kaitan dengan ucapan syukur, mengakhiri tahun yang sudah berlalu dan memasuki tahun baru. Tapi kalau saya mengambil dari tradisi Minahasa, terutama ketika merujuk dari satu jenis foso di Minahasa atau ritual, itu disebut foso mengelur. Jadi dulu di zaman leluhur ketika ada wabah atau sesuatu yang buruk terjadi di satu kampung, maka para pemimpin masyarakat di situ, terutama para walian, melakukan apa yang disebut dengan ritual, yaitu untuk katakan menghindari masyarakat itu dari bencana, dari wabah penyakit dan lain sebagainya. Dan dalam ritual itu, karena dipahami bahwa yang menyebabkan hal buruk itu adalah roh-roh jahat, maka roh-roh jahat itu harus dikeluarkan dari komunitas itu. Nah, sehingga kemudian dilakukan suatu ritual dan untuk mengantar roh-roh jahat itu kembali ke tempatnya, karena dipahami bahwa Wanua atau roh kampung itu adalah tempat hidup manusia. Nah, ketika ada roh-roh jahat yang masuk, maka akan menyebabkan keburukan-keburukan itu. Maka harus ada satu ritual yang harus mengantar mereka. Itu masih tersisa menjadi tonsea itu di Laikit. Ada yang disebut dengan foso dumia ing kampung, Wanua, dumia ing Wanua, atau menata kembali kampung itu. Dan ada orang-orang yang berperan untuk mengelabui roh-roh jahat itu, agar supaya mereka dapat diantar kembali ke tempat mereka, karena mereka sudah masuki. Dan orang-orang itu pendeta berperan dengan antara lain memakai sekujur tubuhnya itu pakai hitam, pakai arang, dan itu cara supaya roh-roh jahat, katanya secara simbolik roh-roh jahat mengira mereka itu kawan mereka, sehingga orang-orang ini berperan mengantar mereka. Dan itu yang sebenarnya tersisa di Popo Motoling di bagian Minahasa Selatan, yang kemudian disebut dengan sekarang pertunjukan wolai ya. Nah, apa artinya? Maknanya adalah bahwa selalu ada upaya dari masyarakat itu, Minahasa itu, untuk memasuki tahun baru mereka harus bersiap agar dihindari dari keburukan, kesialan dan sebagainya. Nah, tentu kekristenan memberi isi bahwa yang kemudian nanti akan memberi mereka kekuatan, hikmat, kebijaksanaan itu adalah Tuhan Allah tentu, dalam Yesus Kristus. Dan semua itu ada dalam tradisi rupanya untuk memasuki suatu siklus yang baru, suatu fase hidup yang baru. Dan saya kira itu teologis sekali, karena pada akhirnya
itu berkaitan dengan bagaimana manusia itu kembali menyerahkan hidupnya pada yang ilahi itu untuk menentukan jalan kehidupan selanjutnya di tahun yang berjalan itu. Oke, dari kampung ke kampung, dari Wanua ataupun Roong yang ada ternyata sudah hampir habis itu. Ya. Yang paling menonjol atau santer bagi saya melihat justru di Kecamatan Maesaan dan Tompasok Baru, daerah selatan atas. Ini tapi di tempat-tempat tertentu, dan memang justru nampak juga di Popok masih ada, di Motoli ada beberapa tempat, tapi tidak seluruh. Iya kan? Mungkin juga tadi Pak Dedi angkat di Laikit sana di Minahasa Utara. Tapi di sebagian besar tempat justru sudah mulai hilang akan style dari figura-figura itu sendiri, yang kira-kira boleh ditampilkan sebagai sarana menghibur, sarana menguatkan masyarakat yang katakanlah sumpek dengan situasi yang katakanlah tahun lama kemudian tahun baru, kuncikan, dan inilah saat-saatnya mereka menampilkan diri untuk katakanlah memberikan pesan-pesan moral kepada masyarakat. Kira-kira bagaimana menurut Pak Dedi? Ya, memang seiring perkembangan zaman, orang-orang kemudian akhirnya menemukan juga satu cara-cara baru dalam dia mengekspresikan syukur. Misalnya sekarang justru mungkin tergantikan dengan musik atau di mana-mana, atau dengan pementasan-pementasan yang baru. Sebab sebelumnya kan juga tahun baru itu ditandai dengan pementasan atau pertunjukan maengket atau dansa-dansi, atau juga musik bambu. Yang selain itu yang tadi kaceba atau kawasaran. Tapi juga karena mungkin saya kira seiring orang-orang mulai mengabaikan, atau seiring juga orang-orang tidak mempedulikan maknanya. Peduli, ya. Karena sekarang yang saya lihat justru orang lebih menghubungkan kaceba itu dengan misalnya hal-hal aneh, bagaimana perempuan yang menggunakan pakaian laki-laki, laki-laki menggunakan perempuan. Dan itu sebenarnya hanya simbolik. Tapi memang karena juga seiring tidak diceritakan lagi maknanya, maka orang-orang yang juga kemudian terlibat dalam pertunjukan itu hanya sekedar itu ramai, hanya soal keramaiannya saja. Meramaikan. Iya, padahal itu sebenarnya satu pertunjukan simbolik yang berkaitan dengan pemahaman orang Minahasa atau luhur Minahasa tentang bagaimana satu pemahaman religius mereka memasuki satu fase hidup baru, tahun baru itu. Oke, mungkin hal yang terakhir yang perlu kita percakapkan di sini, Pak Den, tadi kita bicara soal pemaknaan. Kira-kira apa catatan terakhir atau katakanlah closing statement dari apa yang kita percakapkan saat ini, yang kira-kira pesan-pesan khusus? Tadi saya katakan pesan-pesan moral kepada masyarakat, kepada ya katakanlah yang kita yang lagi menikmati suasana syukur di hari Natal, tahun baru, yang tetap kita anggap ini tahun yang kita perlu kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, ya, dengan semangat, dengan gairah, semangat yang baru. Meskipun ada prediksi-prediksi mengatakan bahwa orang tahun ini banyak tantangan, ya kan, ada yang bilang inflasi ekonomi, katakanlah hal yang buruk yang diperkatakan orang, apalagi sekarang ini channel-channel YouTube begitu banyak, ya. Tapi memang kita harus optimis sebagai umat gembalaan Allah. Kita perlu optimis, tetap bersemangat untuk bekerja dan berjuang dalam hidup ini. Kira-kira bagaimana Pak Den? Iya, saya kira hal ini mesti selalu dipelihara, tapi berkaitan dengan bagaimana selalu ada upaya untuk memelihara maknanya, terutama maknanya. Hal kedua, bahwa dari pertunjukan figura kaceba kita memperoleh makna, apapun bentuknya itu selalu ada dalam kesadaran manusia itu, masyarakat Minahasa itu, bahwa dia membutuhkan suatu suatu tuntunan, suatu daya dalam dia menjalani kehidupan yang baru. Tapi itu tentu dipertunjukkan secara simbolik melalui kaceba itu. Jadi nilai makna terdalam dari figura atau kaceba itu
kalau merujuk dari ritual tua minasa yang saya sebut tadi, itu sebenarnya lebih sebagai sebuah cara dia untuk memohon tuntunan dari yang ilahi itu masuki satu fase kehidupan, siklus kehidupan yang baru, dan itu sangat teologis. Ketiga, janganlah hendaknya hanya ini, janganlah hal ini hanya sekedar pertunjukan biasa, tapi dia harus diberi makna, dipelihara maknanya, sehingga kemudian perlu ada upaya-upaya kreatif untuk memelihara itu. Saya kira demikian, Pendeta. Terima kasih, luar biasa ini percakapan yang katakan bermakna, berarti bagi kita dalam rangka menikmati suasana tahun baru. Setelah mau kuncikan, ada yang sok kunci lebih dulu tanggal 8, ada yang bilang nanti akhir bulan, gitu. Jadi bagaimana sekiranya kita mempertahankan tradisi budaya yang masih bisa kita pertahankan. Termasuk saya kira ini figura ini hal yang positif. Kira demikian. Yap. Terima kasih. Tabia. Tabia.